Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sedikit contoh bagaimana cara kerja DevOps di dunia production. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan skema dari awal kita membuat project dan kemudian sampai akhirnya aplikasi kita bisa terdeploy dengan via Kubernetes dan Helm. Nah, di sini komponen yang kita gunakan ada GitLab Community, kemudian di dalam GitLab Community terdapat regis, regis, registry atau container registry. Nah, kemudian untuk build image-nya saya menggunakan Docker Engine, kemudian untuk otomasinya menggunakan GitLab CI. Kemudian di dalam GitLab CI itu memerintahkan Helm sebagai eksekutornya, kemudian aplikasi running dalam bentuk Kubernetes. Nah, ini untuk hasil akhirnya ketika aplikasi sudah running, di dalam gambar ini ada tiga service yang berjalan, yaitu front end, back end, dan Postgre. Nah, dari sini saya akan mencontohkan bagaimana tiga service ini bisa terintegrasi dan bisa running bersama menggunakan satu perintah dan satu kali trigger dari developer. Ibarat kita developer, kemudian kita push ke branch kita, kemudian semuanya bisa otomatis sampai aplikasi terdeploy. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan sedikit sebelum kita memulai praktek. Jadi untuk yang pertama, arsitektur project DevOps kita menggunakan GitLab CI yang tadi saya contohkan. Nah, di sini contohnya seperti GitLab pada umumnya. Ini folder aplikasi yang saya gunakan adalah folder project. Di dalam folder project terdapat 5 folder, yaitu backend, frontend, Helm, K8s, Postgre, dan GitLab CI. Nah, untuk struktur foldernya contohnya Helm. Kemudian di dalam Helm itu terdapat chart, value, atau value prod. Nah, ini untuk eksekusinya nanti. Kemudian di dalam folder Helm juga terdapat folder templates yang berisi file-file yang nanti akan di running. Nah, untuk alur kerjanya seperti yang tadi saya jelaskan seperti ini. Jadi semua proses dilakukan di dalam GitLab. Untuk server hanya menerima hasil trigger atau hasil container registry yang sudah dibuild, kemudian di artifaknya diambil, kemudian di running di dalam server. Untuk analoginya seperti yang saya jelaskan, mungkin ini cara simpelnya ya. Developer itu ibarat resepnya, untuk membuat resep atau yang berisi source code. Kemudian GitLab Community itu tempat menyimpan resepnya. Kemudian GitLab CI-nya itu atau otomasinya, pipeline-nya itu bagaimana caranya untuk proses memasaknya, apa dulu yang akan dikerjakan atau yang bisa kita sebut stage-nya. Kemudian Docker ini mengemas atau membungkus resep atau makanan kita agar selalu konsisten. Kemudian dari hasil pengemasan tersebut disimpan dalam registry. Kemudian setelah disimpan, Helm akan bekerja untuk menentukan menu dan konfigurasi deployment. Helm ini bertugas sebagai buku menunya, kumpulan dari macam-macam resep. Nah, di sini Helm itu berguna ketika ada case ketika satu project dibuat untuk tiga level deployment. Level yang dimaksud adalah level development, kemudian level staging, dan level production. Kemudian
Kubernetes adalah pengelola dapur agar layanan tetap tersedia. Jadi Kubernetes itu adalah bagian untuk dapur tetap berjalan. Jadi tanpa Kubernetes aplikasi tidak akan berjalan karena adalah core inti dari aplikasi itu tersebut. Kemudian service adalah penghubung antara aplikasi dan ingress. Nah, service kemudian ingress adalah pintu terakhir antara penjembatan antara dunia luar dan aplikasi. Dunia luar itu bisa dimaksud klien ya yang mengakses aplikasi kita. Seperti itu analogi sederhananya. Kemudian bagaimana cara membuat Docker image? Mungkin untuk runningnya seperti ini. Saya tidak menjelaskan lebih rinci. Untuk ketika kita memulai aplikasi menggunakan Docker, sebelum aplikasi yang sudah dibuat itu dibuild seperti ini, kemudian perintahnya Dockeran. Sama halnya untuk semua aplikasi backend maupun frontend, tinggal bagaimana aplikasi itu di running di port berapa. Nah, kita akan memulai praktek bagaimana cara mendeploy aplikasi Kubernetes secara manual. Nah, di sini saya akan coba running aplikasi yang terdiri dari 3 service, front end, back end, dan Postgre. Kemudian pendukungnya ada namespace dan service. Nah, untuk projectnya kita akan masuk di folder K8S yang sudah saya buat. Sebentar, coba running. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu get host main and prod. Oh, di sini sudah running ya. Kita coba delete terlebih dahulu. Oh, kita masuk aja ke aplikasinya. Backend, kemudian front end, kemudian di sini nah ini lagi sedang terminating atau proses penghapusan penghapusan podsnya. Nah, kita kembali ke folder K8S di sini, atau kita ke aplikasinya ya, ke contoh aplikasi yang sedang dibuat. Untuk aplikasi backend itu sederhananya itu menggunakan Rex Psycho PG 2 untuk integrasi antara Python atau Fast API ke Postgre. Nah, di sini env yang digunakan berisi hostname, port, user, dan password. Kemudian untuk perintahnya yang digunakan ketika endpoint API user ini di get, maka akan muncul perintah select ID name from user yang ini eksekusinya ke PostgreSQL. Nah, untuk resultnya akan dimunculkan di aplikasinya. Ketika tidak ada yang terjadi atau error, maka akan ada informasi error 500. Dan port ini, aplikasi ini running port 8000. Baik di front end-nya, front end itu adalah aplikasi Nginx sebenarnya.
Nah, ini from Nginx, kemudian dari Nginx tersebut merunning Nginx, kemudian indeks HTML yang akan di running seperti ini. Sebenarnya ini aplikasinya hitam putih aja, dan nanti merunning api.user. Nah, itu contoh sederhana. Goalnya hanya backend berhasil koneksi ke Postgre melalui Ingress. Nah, Ingress-nya itu seperti ini. Ingress adalah ibarat gabungan semua service menjadi satu. Nah, ini /root ini digunakan untuk service front end, sedangkan /API itu digunakan oleh service back end. Nah, kembali bagaimana cara merunning aplikasi ini. Aplikasi Kubernetes. Nah, dalam masing-masing file Kubernetes ini ada 2 file sebenarnya, tapi saya gabung menjadi satu, dimana yang paling atas adalah deploymentnya, yang bawah adalah service-nya. Seperti ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan ingin mengambil contoh filenya akan saya share di kolom komentar. Silakan jika ingin request contoh aplikasinya biar teman-teman bisa coba di rumah. Nah, untuk image-nya ini saya mengambil di Docker Hub. Nah, ini sudah open public. Mungkin ketika teman-teman running ini juga bisa di running di laptop masing-masing. Kita running satu persatu. kubectl apply mainf front end deployment, kemudian back end deployment, kemudian kebetulan namespace-nya sudah terbuat sebelumnya ya. Jadi bagaimana cara melihat namespace-nya? Nah, ini namespace yang saya gunakan adalah namespace prod. Seperti itu. Get pods main end. Nah, bisa dilihat aplikasinya running. Kemudian kita tes atau kubectl get svg main end prod, kita coba. Nah, masing-masing service ini memiliki IP, tandanya service tidak error. Biasanya kalau cluster IP-nya itu berisi IP non, maka service dianggap error dan tidak berhasil terintegrasi. Lalu kita coba get ingress main end prod. Nah, di sini ingress-nya jalan dengan host seperti ini. Sekarang kita coba running ping devops main demo.local. Nah, ini saya menggunakan HTTP atau port 80, kemudian saya coba IP-nya ini di copy, IP lokalnya, kemudian saya berikan DNS atau URL lokal yang sesuai dengan ingress saya. Kemudian kan berhasil di ping tadi ya, kita coba akses saja /demo.local, no available server. Nah, ini terjadi bug. Kita coba cek kubectl
exec menti deploy slash rona n kemudian min sh maaf, kita buka cheat sheet ya. Cheat sheet saya itu ada di sini. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana cara untuk debug. Kita coba masuk. Oh iya, ini kita tidak bisa masuk karena tadi namespace-nya tidak ditulis. Nah, cool localhost 8000 tidak bisa jalan. Atau kita coba describe. Tadi kita coba describe saja ya. Ini kebanyakan tab. Kita coba cek ingress yang kita running. Itu ada di helm templates. Ingressnya running front end.
Di dalam Postgre-nya juga datanya masih ada. Jadi yang salah, kita coba masuk ke sisi backend. Kita coba get curl localhost 8000/ip/users. Nah, backend itu berhasil akses DB. Berarti di sini front end gagal untuk koneksi ke backend. Bagaimana cara plus kita coba buka cheat sheet lagi. Atau kita coba ping. Nah, ini berhasil. Atau kita harus kubectl get engagement and prod. Kita coba kubectl describe main and front end 1042. Kita harus cek logsnya.
kita delete aja Inggrisnya. Nah, di sini di dalam front end itu mau merunning back end. Sebentar. Oh. Oh, ini aneh, di laptop server saya itu berhasil running. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya aplikasi ini running karena saya jalan di laptop Mac saya, tetapi akhirnya laptop saya itu tidak running. Sedangkan di server itu running. Saya tidak bohong. Karena terbukti pada saat kita scroll minha seperti ini. Ini running. Nah, nanti saya akan cek bagaimana cara debugnya. Nah, untuk sampai saat ini saya akan berhenti stream. Saya akan lanjut di part 2. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.